Hai semua, kembali lagi di video belajar trading bersamaku. Untuk hari ini, aku akan membahas terkait dengan swing point formation. Oke, kita mulai. Swing point formation. Oke, swing point juga biasanya aku singkat dengan SWP ya, untuk lebih mudahnya. Nah, sekarang mari kita menyamakan persepsi. Jadi, swing point yang kumaksud itu adalah swing high dan swing low. Oke, swing high atau swing low yang ada di market. Swing high itu berarti ketika ada 3 candle yang candle di tengah memiliki high yang lebih tinggi daripada candle di kiri dan kanannya, atau juga bisa terlihat berbentuk seperti V terbalik. Sedangkan swing low itu adalah ketika ada 3 candle dan candle yang di tengah memiliki low yang lebih rendah daripada candle di kiri dan kanannya, atau juga bisa dilihat seperti bentuk V. Jadi contoh seperti ini ketika ada candle seperti ini ya. Nah, di mana dia memiliki high yang lebih tinggi seperti ini, maka ini adalah swing high. Begitu juga sebaliknya, saat ada candle, misalnya seperti ini, dia memiliki low lebih rendah daripada kiri kanannya, maka ini adalah swing low. Jadi cukup mudah ya untuk mencari dan melihat swing high dan swing low di market. Ini adalah cara yang aku pakai. Nah, swing point formation sendiri itu adalah ketika kita bisa menebak arah dari candle berdasarkan terbentuknya swing point atau swing high dan swing low. Jadi ketika ada candle, kita sudah membentuk seperti ini ya. Ini kita sebut yang di tengah sebagai candle 2, dan candle setelahnya itu adalah candle 3, dan candle sebelumnya adalah candle 1. Seperti ini. Atau aku gambar lebih bagus lagi. Misal ada candle seperti ini. Seperti ini ya. Maka yang di tengah tadi yang merupakan swing high itu adalah candle 2, candle sebelumnya adalah candle 1, dan candle setelahnya adalah candle 3. Swing point itu berarti kita bisa menebak ketika terjadi swing, sudah terbentuk swing point, kita bisa trade candle selanjutnya biasanya dia mengikuti arah swing. Seperti ini. Atau kita bisa menyebut candle 4. Begitu juga sebaliknya untuk yang bearish ketika ada candle seperti ini ya. Misal, nah ini adalah C1, C2, C3. Sorry ini kalau bullish. Oke, seperti ini. Maka kita bisa menebak untuk candle selanjutnya, itu dia akan melanjutkan dari swing low, yaitu membuat pergerakan ke atas. Seperti ini. Untuk C4-nya. Jadi sebenarnya ini hanya confluence saja untuk analisa di chart, untuk memberikan kita keyakinan saat kita ada kondisi candle 4 atau bahkan candle 3. Ketika ada candle seperti ini ya dan dia melakukan sweep, nah maka ini biasanya sudah bisa kita pastikan sedang membentuk candle 2. Sehingga untuk next candle-nya kita bisa mengantisipasi pergerakan ke bawah untuk candle 3. Begitu juga dengan yang swing low, ketika ada candle yang sweep seperti ini, kita juga bisa mengantisipasi untuk next candle dia bergerak ke atas. Ini C1, C2, dan C3. Untuk swing point sendiri biasanya itu bagus untuk melakukan confluence ataupun meyakinkan kita trading di C3 dan C4. Tentu saja ini ditambah dengan konsep daily bias yang lain. Jadi ini ya, kalau kemarin aku sudah menjelaskan tentang candle closure dan OPEC. Hari ini untuk swing point itu adalah tambahan yang bisa kita gabungkan dengan kedua konsep tersebut. Oke, coba kita masuk ke dalam chart. Jadi kita akan coba analisa dari sini sampai sini misal. Oke, kita mulai. Yang pertama untuk candle hari Sabtu tanggal 26 Juli. Untuk melihat ini kita bisa melihat candle sebelumnya. Ini bisa kita lihat dia sweep dari low candle sebelumnya. Ini akan aku kasih tanda hitam. Maka di sini potensinya kita sudah membentuk C2 dan candle di hari Sabtu ini adalah candle 3. Yang berarti
potensinya dia akan menargetkan bagian atas, seperti ini. Tapi ternyata dia belum close, dan untuk candle selanjutnya yaitu C4, itu juga sama, kita bisa menargetkan dari candle sebelumnya. Dan bisa kita lihat, dia sudah hit ya untuk target dari candle 3 dan candle 2. Contoh selanjutnya, ini juga sama. Kalau dilihat, di sini candle sweep high sebelumnya, maka untuk next candle-nya, di candle 3, itu kita bisa menargetkan low dari candle sebelumnya. Dan bisa kita lihat, dia hit, tapi dia tidak hit close ya, dia melakukan sweep kembali. Maka di sini kita memiliki konflik antara bias dari sebelumnya yang seharusnya menjadi C4, dan sekarang ini potensinya dia sedang membuat C2. Sehingga untuk next candle, itu kita bisa biarkan atau kita bisa menggunakan bias dari swing point yang terbaru, yaitu kalau di sini C2, maka di sini adalah C3. Tapi bisa kita lihat, di candle setelahnya itu dia tidak mencapai target, justru dia melakukan trade ke bawah dan sweep kembali. Seperti itu. Nah, itulah sebabnya dari awal aku selalu mengatakan kalau konsep di trading itu tidak ada yang 100% win rate, dan baiknya ketika melakukan daily bias itu memang digabungkan dengan konsep yang lain. Tapi untuk video kali ini aku hanya murni menggunakan swing point, tapi kalau kita gabungkan dengan candle closure dan juga OPEX sebelumnya, kalian tentu pasti tahu kemana arah candle setelahnya bergerak. Seperti itu. Jadi bisa kalian lihat di video sebelumnya. Oke, next. Di sini kita bisa lihat candle sweep bawah seharusnya menargetkan atas untuk next candle-nya, dan di sini memang kita sudah hit atas ya. Di sini. Oke, ini candle dia sweep dari high, maka di sini berpotensi membentuk C2 untuk swing low. Maka untuk next candle potensinya dia turun ke bawah at least sampai PDL. Dan untuk C4 itu juga sama, dia berpotensi untuk sampai ke PDL. Seperti ini. Oke, karena sudah C4, di sini kan adalah C4 ya tadi ya, C2, C3, C4. Maka untuk C5 kita harus melihat lagi kondisi dari candle. Tapi kita bisa lihat untuk di hari ini, di hari Minggu tanggal 3 Agustus, dia sweep high dan close ke atas, maka di ini candle warna pink yang ada di 4 Agustus atau candle bullish itu berpotensi menjadi C3. Maka kita bisa menargetkan high-nya. Nah, untuk next candle-nya, itu kita juga memiliki bias, dia membentuk C4 untuk naik ke atas, tapi bisa kita lihat dia tidak mencapai dan dia turun ke bawah. Dan untuk candle ini kita sweep dari low-nya, maka ini berpotensi sebagai C2, maka next candle itu berpotensi sebagai C3. Oke, seperti itu seterusnya. Di sini kita bisa lihat dia sweep seperti tadi ya, maka ini kemungkinan membentuk C2, dan di next candle-nya berpotensi membentuk C3, tapi memang tidak tercapai, seperti itu. Nah, kalau kalian lihat terkait penggunaan swing point formation, itu sebenarnya lebih baik kalau digabungkan dengan melihat tren. Jadi contoh ya, di sini kita bisa lihat sudah ada perubahan tren dari ke bawah ke atas, tapi di sini terbentuk swing high untuk turun ke bawah. Maka bisa dibilang kemungkinan swing high di sini untuk turun ke bawah itu sangat kecil. Jadi lebih baik memang kita untuk menggunakan swing point formation itu harus sejalan atau searah dengan tren, seperti itu. Kalau mau lebih gampang lagi, memang swing point formation ini lebih mudah dipakai bersamaan dengan candle closure dan juga OPEC. Oke? Mungkin masih ada banyak ya candle yang bisa kita analisa, tapi kurasa untuk kali ini aku akan menjadikan PR untuk kalian. Jadi silakan bisa kalian analisa berdasarkan swing point formation saja dari Bitcoin tanggal 7 Agustus sampai ke tanggal 1 September. Dan kalian bisa komen kira-kira ada berapa lagi potensi C2, C3, dan C4 yang terbentuk. Oke? Next, dari video belajar trading, aku akan sharing terkait dengan konsep keempat dari daily bias yang aku pakai, yaitu key level. Jadi jangan lupa subscribe agar kamu dapat notifikasi saat aku sudah membuat videonya. Terima kasih, dan see you di next video.